Aduh, abang ganteng ditemenin dua cewek cantik nih, Neng, ngomong-ngomong Neng mau nggak nonton sama abang berdua? Biarin, cewek dua pergi, yang penting masih ada satu di belakang. Dah, Neng cantik, kira-kira mau nggak Neng nonton bioskop sama abang, terus nanti pulangnya kita makan bakso? Mau banget bang. Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada yang mau sama Dede. Tapi ya Allah tolong duit Dede biar pas nanti buat bayar bioskop sama makan bakso. Amin. Loh, ngapa jadi tudung saji yang dimari? Ya lo, lidi-lidian SD. Pedes dong. Iya, ngapain lu ngajak-ngajakin anak gua pacaran jalan-jalan, hah? Lu kayak punya duit aja lu, jangan dia mau ngaji, jangan diajak-ajak jalan. Kalau lu mau pacaran sama anak gua, mendingan lu sekarang ke Taman Puring. Gua ngapain ke Taman Puring gue tanya? Ganti muka lu yang second. Emang muka gua ketabrak mobil lu? Lah iya, lagian lu ngapain pacaran-pacaran anak gua? Kalau ampe anak gua jadi sama lu nih nikah, ntar anaknya kayak gimana? Kayak apaan emangnya? Lah kayak ratakan dodol. Ya elah Be. Kayak nggak pernah muda aja sih, namanya deket sama cewek mah wajar kali Be. Lah emang gua begitu rahil brojo langsung bekumis. Emang lama banget di dalam perut? 18 tahun gua dalam perut. Lama banget di situ, ngapain ngaji di situ? Masya Allah, ya ampun. Gue bilangin ya, orang berantem gak bikin muka jadi cakep. Terus? Lah jelek Lah berantemnya ngotot ini apa lagi? Kerupuk. Kerupuk. Lagian ngapain sih berantem-berantem gitu lagi bulan puasa juga. Lah ini orang kan bulan puasa harusnya mengaji, sholat, tarawih yang bener ngajakin anak saya pacaran. Ya ampun, ini masih nuansa Nuzulul Quran, malam 1000 bulan nuansanya. Nah, itu Tunjukin dia. kita kualitasnya orang-orang yang pantas untuk mendapatkan malam 1000 bulan. Kalau dari lu kayaknya malam 1003 lu kayaknya. 1003 emang Iya, sebakwan. Bisa ditawar. Makanya. Tapi kan kita malam hari ini ada di Kampung Ramadan, Dek. Kebetulan kita disiarkan secara langsung dari Masjid As-Saurah Serang. Oh. Nih, Rame banget rame pantesannya. banget. Lu gak malu nih diliatin sama warga Serang. Tapi saya bingung Nuzulul Quran itu apa ya? Nah. Ya, dia gak tahu lagi. Udah deh daripada lo ngelakuin segala sesuatu yang gak bener. Mendingan kita dengerin dulu aja nih tausiah dari Ustadz Subki mengenai Nuzulul Quran. Oh, ini nih ada nih. Ustadz, silakan Ustadz. Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن habis هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil alamin. Para pemirsa Kampung Ramadan Global TV yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah. Dan hadirin hadirat pada malam hari ini di halaman Masjid Ats-Tsaurah Serang, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan malam-malam Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Apalagi di negeri ini sering kita peringati malam yang disebut dengan malam turunnya Al-Quran atau malam nuzulul Quran. Tadi surat Al-Baqarah 186 saya udah baca bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, sebagai hidayah.
dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan juga Quran yang membedakan mana hak, mana batil, mana boleh, mana enggak boleh, mana halal, mana haram. Dan ini adalah merupakan dusturul muslimin, undang-undang buat orang yang mengaku beragama Islam. Siapa yang mengambilnya sebagai petunjuk, maka dia akan selamat. Dan siapa yang meninggalkannya atau jauh darinya, maka dia akan menjadi, na'udzubillah, manusia yang merugi dalam kehidupan dunia ini. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, Bu, Pak, dan saudaraku yang dimuliakan Allah, mau saya sampaikan satu cerita, satu kisah. Mau? Ini kejadiannya di Mekah. Bu, halo. Di Mekah saat umroh, selesai umroh, kita di hotel, kemudian dapat surat dari manajemen hotel, dimasukin ke kamar masing-masing. Nah, surat ini karena hotelnya di Arab, pakai bahasa jamaah yang satu bisa bacanya tapi nggak paham. Malah dia bilang, oh ini kayaknya surat dari raja. Alhamdulillah, terima kasih, dicium. Dan dia bilang, tolong sama anaknya nih nanti di tanah air dilaminating, disimpan. Udah dibaca tapi tidak dipahami apa isinya. Kemudian di kamar satu lagi begitu dapat surat, apaan ini? Tulisannya susah bahasa Arab. Dibaca juga tidak. Orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, begitu dapat, dibaca, nggak ngerti, dia nanya apa maksudnya. Akhirnya surat itu setelah dibaca, dipahami, kemudian diikuti instruksi yang ada di dalam surat itu. Ibu, Bapak mau tahu nggak isi suratnya apa? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Jadi ternyata isi suratnya besok pagi jam 5 subuh akan ada pemadaman listrik. Kalau mau ke Masjidil Haram, jangan nunggu jam 5, jam 4 sudah berangkat. Dan kalau jam 5 baru turun, nanti liftnya mati. Yang baca tapi nggak paham, kejebak di lift. Keringetan selama setengah jam. Karena dia nggak paham isi surat itu. Apalagi yang mencampakkan, dia nggak tahu, dia kekunci di lift karena lampunya atau listriknya mati. Tapi yang paham, dia berangkat ke masjid setengah 5, sampai di masjid ikut sholat subuh. Karena apa? Karena membaca dan kemudian paham apa yang dibaca. Begitu juga Al-Qur'an. Kapan Al-Quran bisa jadi petunjuk? Kapan Al-Quran bisa jadi penjelas dari petunjuk? Saat kita baca, kemudian kita pahami, oh maksudnya gini. Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah puasa, alhamdulillah. Sampai Ramadan hari ini, udah malam keberapa ya sekarang? Malam ke-1. Kayaknya orang Serang ini pengennya Ramadan gak cepet-cepet pergi, alhamdulillah. Sekarang gak kerasa udah malam ke-8? 17, 18? Kok ada yang bilang 23? Ya, udah pengen buru-buru lebaran ya. Ini bulan luar biasa, bulan istimewa karena Allah turunkan di bulan ini Al-Qur'an. Yang apabila kita baca, kita pahami, kita amalkan, maka kita akan selamat dunia Ustadz, kalau kita baca doang, nggak ngerti apa nggak bagus. Kalau kita baca, mungkin ada yang sudah beberapa kali hatam. Bagus nggak orang yang baca Quran? Bagus, tetap bagus. Saya sering sampein, bacanya aja muta'abbad bitilawatihi. Kita bacanya aja mengandung ibadah. Satu hurufnya, satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Tapi di samping kita pengen dapat pahala, kita juga mau dapat petunjuk. Oh, ternyata misalnya
Di dalam Al-Quran disebut bertamu adabnya seperti apa. Ya, misalnya ada waktu-waktu haram untuk berkunjung. Kita dapat jalannya dari Al-Quran. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa Kampung Ramadan Global TV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya mau tanya yang hadir di sini. Ada yang sudah hatam? Al-Quran sudah hatam selama Ramadan? Subhanallah. Ibu udah hatam? Subhanallah. Dikit lagi, alhamdulillah. Paling nggak dibaca, ya. Karena ada satu keterangan. Ini ada satu keresahan. Keresahan dari siapa? Dari baginda Nabi dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya, saat Nabi curhat, Nabi lapor sama Allah, ya. Apa yang dilaporkan oleh Allah oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekhawatiran kalau umatnya ini meninggalkan Al-Qur'an. Ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, khawatir Rasulullah kalau umatnya ini meninggalkan Al-Qur'an. Nah, lalu definisi meninggalkan Quran itu seperti apa? Ternyata ngeri. Man lam yaqra'il Qur'an faqad hajarah. Siapa yang belum baca Quran maka dia sudah dianggap meninggalkan Quran. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Yang kedua, man qara'ahu wa lam yatadabbarahu. Siapa yang udah baca tapi belum tadabbur. Ya, belum kita pahami apa yang termaksud di dalam Al-Qur'an, dia juga sudah dianggap meninggalkan Quran. Naudzubillah min. Kemudian man qara'ahu wa tadabbarahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hajarah. Siapa yang udah baca, udah mencoba memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an tapi belum mengikutinya, tapi belum beramal sesuai Al-Qur'an, dia juga sudah dianggap sebagai orang yang meninggalkan Quran. Nauzubillah min. Makanya mudah-mudahan malam-malam Ramadan masih ada. Malam-malam Ramadan masih tersisa. Kita isi dengan apa? Dengan kebaikan. Kita isi dengan tilawah. Mudah-mudahan saat kita membacanya, kita mendapat rahmat. Mencoba memahaminya, kita mendapat ilmu. Dan dengan ilmu kita amalkan. Dengan amal kita punya derajat yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik, inilah para pemirsa Kampung Ramadan Global TV. Pada bagian awal saya sampaikan tentang nuzulul Quran. Saya akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kampung Ramadan Global TV. Alhamdulillah masih di Kampung Ramadan, masih di Serang. Sekarang ini lihat semangatnya Pak Ustadz. Ini dari pengajian At-Taqwa. At-Taqwa. Di belakang As-Soleha. Satu Samping orang kenceng banget tapi. Ini Al-Muslimin. Ketemu Al-Muslim, nggak pakai min. Al-Muslim. Ali Nggak pakai Untung. min. Al-Subki. Oh, Al-Buguri. Al-Bukhari. Wah Pak Ustadz. Kalau saya Mana? kan Al-Buguri. Karena orang Bogor. Oh, Al-Bukhari dari Kalau Bogor. orang sini orang Serang, Al-Serangi. Bisa aja. Kemarin saya ceramah di Patrol, Al-Patroli. Iya. Bener juga tuh. Saya cari yang lain deh Pak Ustadz. Habis Apa? baru sih datang. Pak Ustadz ini kan selama bulan Ramadan nih. Kan kita Oh paham ceritanya Paham. apa yang saya sampaikan tadi Ya, tentang paham Al-Quran. banget. Alhamdulillah. Soalnya Pak Ustadz kita harus memuliakan Quran selama bulan Ramadan kan. Selama Ramadan udah habis 30. 30 juz. Bukan. 30 Quran saya sebar-sebar Pak Ustadz. Minta tolong bacain orang. Tolong khatamin pahalanya buat aneh gitu. Kirain udah hatam 30 juz. Tapi beli Quran kemudian dibagi-bagiin sama orang juga bagus. Bagus. Bagus, ada pahalanya. Tapi lebih bagus kalau kitanya juga mau baca. Oh gitu. Tapi kalau denger juga pahala Ustadz. Dengar juga bagus. Dan Nabi, walaupun Al-Quran turun kepada Nabi, tapi Nabi suka atau senang dengar bacaan Quran. Dan itu obat.
Ya, Nabi senang bacaan Quran itu dibacakan dari orang lain. Pernah Nabi minta dibacakan sama salah seorang sahabat. Kemudian sahabat baca surat An-Nisa dari ayat 1 pas sampai ayat 41. Kata Nabi, hasbuk, cukup. Begitu ditengok, Nabi sudah bercucuran air mata. Sampai membasahi jenggotnya, membasahi sabuknya. Karena Rasulullah memahami dan mentadaburkan Al-Quran. Wah, saya juga tadabur Pak Ustadz. Tadabur emang apa? Itu dia saya mau tanya, tadabur artinya apa Pak Ustadz? Ini banyak yang nggak tahu, saya takut sombong nanti kalau saya bilang tahu Pak Ustadz. Pada nggak tahu, kan? Gayanya doang. Bener. Apa tuh tadabur Pak Ustadz? Tadabur itu dari tadabbaro ya tadabbaru tadabburan. Atau mencoba menghayati, memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Mungkin saya mau kasih contoh buat pemirsa, baik yang ada di rumah maupun yang ada di halaman Masjid Ats-Tsaurah. Saat seorang sahabat, Anas bin Malik, lagi baca Quran, surat Al-Mutaffifin. Saat beliau baca, pas sampai ayat Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Saat baca yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, dia nangis, baka wa kharra, kemudian tersungkur, jatuh. Dia nggak sanggup karena paham artinya nanti suatu hari kita bakal berdiri di hadapan Allah, dihisap, dihitung, ditanya tentang umur kita, tentang amal perbuatan kita, waktu yang tersedia udah belum dimanfaatkan untuk amal soleh. Ramadan ada, dipakai puasa apa enggak? Malam-malam Ramadan dipakai ibadah apa enggak? Saat itu kemudian nangis dan tersungkur, jatuh, nggak tahan, nggak kuat, takut sama Allah. Itu namanya tadabur. Oh itu. Nah, ini orang iya, Serang iya. juga gitu, alhamdulillah. Jangankan baca Quran, baru dikasih Qurannya aja udah nangis. Kenapa emangnya? Ada yang nggak bisa baca. Bukan nangis, Arab semua Pak Ustadz. Oh tapi kalau orang Serang mah ini pesantren semua. Banyak ulama, banyak kiai di sini. Malah banyak kori-korinya dari sini. Waduh. Baik nasional maupun internasional. Wah luar biasa, tepuk tangan dong warga Serang dong semua. Qurannya ditutup sambil merem aja bisa baca. Bisa baca. Luar biasa. Alhamdulillah. Cuman tinggal di sini tenang nggak sih Bu? Tenang nggak? Begitu lagi diam diserang. Ya emang diserang nama tempatnya Pak Ustadz. Bukan, bacanya beda ya. Oh bacanya beda. Serang, bukan serang. Oh iya iya iya, tinggalnya emang di Serang. Tapi di sini kita tahu bahwa kebetulan memang, bukan kebetulan berarti ya, memang Quran turunnya pas bulan Ramadan. Ya, itu pertama jumlatan wahidatan. Ya, satu Al-Quran itu turun pada malam Ramadan. Kemudian dia turun berangsur-angsur selama lebih dari berapa? Berapa tuh? 20. Oh saya ngetes Ustadz aja sebenarnya. Berapa coba Ustadz? Selama berapa Bu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pinter. Saya kasih Alhamdulillah. hadiah brosur umroh. Waduh alhamdulillah. Brosurnya. Kalau dengerin semua Kalau dengan nggak mau baik. brosurnya kumpulin lagi di sini. Iya, benar. Saya bawa pulang lagi gitu. Yang dengerin sampai habis dan juga di sini di Kampung Ramadan naik haji mau? Jika mampu. Baik, kembali ke laptop. Laptop bisa kena virus. Kembali ke Al-Quran. Dialah petunjuk hidup, dialah obat hati. Ibu, kalau lagi seneng baca Quran makin seneng. Kalau lagi gelisah dibacain Quran, insya Allah gelisahnya Kalau lagi sedih, kalau lagi gegana, Gegana apa Ustaz? gelisah, galau, merana. Ya ampun. Baca Quran, insya Allah galaunya Lagi dapat musibah, ada kematian, baca Quran, insya Allah kita jadi Kalau lagu belum tentu. Mungkin lagi gembira disetelin lagu, senang. Lagi galau mungkin dengerin lagu, senang. Tapi lagi meninggal, ente nyanyi.
Kalau nggak diusir sama Tuhan. Benar-benar. Tapi kalau dibacain Quran orang akan terhibur dengan Quran karena Quran akan mengobati kegelisahan jiwa atau akan menjadi harapan bahwasanya memang hidup ini ada ujian. Apalagi saat dibacakan misalnya dia lagi ada musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Begitu dengar ayat itu, oh iya benar, memang kita bakal diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Dan kita sebagai orang yang beriman diperintahkan sabar. Akhirnya hatinya jadi adem. Iya. Karena dapat apa? Dapat petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran. Dapat penerangan, dapat cahaya ya yang akan menjadi semangat buat hidupnya selanjutnya. Benar Apalagi kalau sekali. kemudian dia juga baca Quran tahu ada aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu dia dengar ya bahwasanya Nabi kalau dapat musibah Nabi berdoa dan mempasrahkan semuanya sama Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu atau khairan minha. Ya Allah bayar pahala kesabaranku dan ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Sehingga dia bisa melanjutkan hidup ini dengan optimis. Wah. Dan gak kemudian berlarut karena dia dapat petunjuk dari Al-Quranul Karim. Luar biasa. Waduh, berarti kalau dapat masalah kembalikan lagi kepada Allah. Apalagi salah satu solusinya dengan cara mendengarkan Al-Quran juga ya. Iya. Lagi dapat musibah, dengar Al-Quran langsung tenang. Saya juga pernah Pak Ustadz. Iya Alhamdulillah. Saya lagi dapat transferan dengar Al-Quran, tenang hati saya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tenang hati saya. Transferan soalnya. Kalau transferan nggak Apalagi masuk, kalau bahaya. habis baca Quran dapat transferan kayak Iya, gitu benar. ya. Alhamdulillah. Dan selalu buat orang-orang ya yang hidupnya berjalan di jalan Allah, urusan dunianya pasti ngikut. Mungkin karena baca Quran. Wah luar biasa. Mungkin karena baca Quran tiba-tiba transfer gitu. Tahu aja Pak Ustadz nih. Gak enak, saya ntar sakaso mau Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sepertinya ini banyak sekali yang masih nungguin tahu siapa Pak Ustadz sampai habis. Insya Allah. Tapi ada juga yang sekarang juga nungguin suara emas dari salah seorang ini nih. Finalis Indonesian Idol. Oh iya. Wah. Langsung Baik aja udah tahu. kalau gitu. Langsung saja. Dari suaranya kayak gitu ya. Ini ya sama-sama kita saksikan Firza. Mari Pak. Assalamualaikum Global TV Indonesia. Serang. Malam ini kita salawat bareng-bareng biar doanya semua terkabul. Amin. Tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajabang syukru alaina mada alillahi dah. Telah datang Rasul di tengah kita bagai bulan purnama, cahaya bagi umat manusia. Bersyukurlah atasnya, bersyukur pada Allah. Video klip lagu ini baru aja keluar tadi sore, kalian bisa tonton. Sehat selalu.
المبعوث فينا جئت بالأمر المختار جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار مرحبا يا خير دار Yo! طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع telah datang Rasul di tengah kita bagai bulan purnama cahaya bagi umat manusia bersyukurlah atasnya. Terima kasih. Aduh, sakit banget lagi nih. Aduh, malah keseleo nih gara-gara sendal tadi nih nyebelin banget deh. Tuh kan jalan jadi nggak bener nih, gimana nih. Aduh, ada yang mijitin datang-datang gitu. Aduh, sayang, kamu kenapa? Itu tuh sayang gara-gara pakai sendal itu tuh yang aku beli kemarin. Oh, Jelek yaudah. tuh, masa aku Makasih. bisa... Ya Allah, bukannya datang misi istri saya. ditanyain, sayang kamu kenapa mau aku pijitin gak Oh, gitu. ini aku pijitin. Kamu gara-gara pakai apa? Gara-gara pakai sendal yang aku beli kemarin tuh sebel banget, makanya aku buang aja sekarang. Sendal bolong dipakai lagi. Sendal gituan dipakai nih, yang keren nih aku bawain buat kamu nih. Kalau cari sendalnya cuma ini. Hah? Wah pas banget sih aku Tuh, cobain. Wah. Garfield. Wah. Keren kan? Ya. Ini nih baru namanya sendal. Tuh kan bener nyaman dipakai, fashionable dan juga trendy. Bener. Wah, aku langsung pakai Carfilnya ya sayang ya. Biar Boleh. samaan sama kamu. Tuh. Ya, tuh. Tuh kan keren. Makanya. Emang deh paling ngerti deh kamu. Udah gak sakit lagi kan? Udah enggak lah pakai Bener. Carfil gitu loh. Pokoknya Carfield Tetap yang terbaik. Makasih ya. Sama-sama. Alhamdulillah, Kampung Ramadan kembali lagi di Serang. Pak Ustadz, alhamdulillah ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah apa? Tadi Pak Ustadz udah ditemenin sama orang ganteng. Ada Ari Untung kan ganteng. Iya. Firza ganteng. Alhamdulillah. Aliando juga ganteng Pak Ustadz. Tuh disurakin kalau Aliando mah. Iya memang. Ini fansnya Aliando ya Bu ya? Tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tapi Ustaz. kan bukan cuma ganteng fisik. Iya. Paham nggak? Tadi saya udah nyampein hidup tuh tenang tentram dengan Quran. Dengan baca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran. Hidup tenang. Tenang ya Pak Ustadz, benar-benar. Ente gimana nih? Tapi Pak Ustadz, selama Aliando menjalankan bulan puasa ini Pak Ustadz, saya serasa gimana gitu beda sama bulan puasa yang kemarin Pak Ustadz. Kenapa beda? Saya selalu labil pikiran saya, terus saya selalu gelisah Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz ya nanggepinnya Pak Ustadz ya? Nah ini, Quran juga kan bisa jadi buat zikir. Wirid Quran, kita baca. Ya, atau mungkin kalau orang Serang nih pasti, kalau lagi gelisah, Iya. baca hadis Nabi muttafaqun alaih, di situ disebutkan ada kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada kalimat yang enteng, ringan sekali diucap oleh lidah kita, tapi
itu berat nanti ditimbangannya di sisi Allah. Dan juga 2 kalimat yang ringan itu dicintai oleh Allah. Cuman baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Itu insya Allah. Ibu-ibu lagi, apalagi gendong anaknya sambil baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anaknya tidur, suaminya juga tidur. Iya benar Pak Ustadz. Lagi ngegoreng, ya Bu ya. Lagi goreng. Iya, goreng ikan. Daripada dia ngaco. Ngaco ya kan sambil goreng. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, zalimna ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabbi, zalimna. Ikannya belum dimasukin ke penggorengan udah mateng. Ih subhanallah Pak Ustadz, itu ikan dari mana yang gorengnya? Saking ikannya ikut tenang begitu. Ikan tenang disalawatin. Kan surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Ibunya ngegoreng tenang. Ikannya juga nyantai aja Pak Ustadz. tenang. Tenang, Ente kalau lagi gelisah ngapain? Saya nyanyi Pak Ustadz. Wah. Maklum ya kan saya penyanyi juga Pak Ustadz. Wow, pantas bolak-balik masuk dapur ya. Dapur rekaman. Dapur belakang. Pak Ustadz Pak. Saya Emang langsung nyanyi. ngapain? Zikir juga pastinya kan kayak ibu-ibu di sini. Iya. Tasbih, tahmid, tahlil gitu. Enggak, saya mah nyanyi. Gimana? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Rusak nggak nih? Iya, pantesan orang mah kalau lagi galau dia nyanyi aku terjatuh, ya ngegabruk. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, bener nggak bangun-bangun? Coba kalau kayak tadi 2 kalimat ringan, ya ringan diucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ibu-ibu sambil ngitung duit 80 juta, subhanallah, alhamdulillah. Enak nggak Bu? Enak lah Pak Ustadz. Orang hitung duit. Sambil tasbih sambil ngitung duit 80 juta. Makanya. Jadi lebaran. Nah tapi ala kulli hal. Iya Pak Ustadz. Ini ada penelitian orang Jepang. Air aja kalau didoain itu berubah molekulnya. Betul Pak Ustadz. Jiwa kita juga gitu. Gimana? Kalau diisi dengan zikrullah, diisi dengan mengingat Allah. Ala kulli hal dalam setiap keadaan nanti hidup kita jadi tenang. Amin. Saya mah selalu bilang, ya pemirsa dimanapun Anda berada dan saudara-saudaraku yang ada di halaman Masjid As-Sawroh Serang ini selalu bilang bahwa hidup enak itu nggak selalu kaya, betul nggak Bu? Betul. Makan enak juga nggak selalu makanan mewah, betul nggak? Benar. Asal makan sama sop buntut, ayam goreng, Itu sambal goreng ati enak. Itu mewah. Oh mewah. Yang biasa kayak tempe. Kayak gitu. Apa? Kayak tempe. Tempe mewah. Mewah. Terus apaan Pak Ustadz? Di Inggris susah nyari tempe. Jadi Inggris mah nggak ada yang jualan kacang kedelai. Lah, orang sono pengen banget makan tempe. Karena ini makanan bergizi. Jangan sembarangan, ya kan? Tahu, tempe, ya Bu, Iya. ayam, enak. gitu Enak kan? Pak Ustadz, ya, emang enak. Nah, Kayak sambal. makanya di sini kalau kita gelisah, kalau kita resah, di samping kita baca Quran, kita zikir, kita baca solawat, ya Bu ya. Iya. Itu insya Allah akan menenangkan dan menenteramkan hati kita. Yuk kita sekali lagi baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
tahu ibu sambil nyender. Bu, sambil nyender. Orang Inggris bilang barinya rande. Barinya rande mah Sunda. Oh Sunda ya. Sambil menghela nafas. Mungkin lagi keadaan susah, keadaan sulit. Sambil Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tiba-tiba ada yang datang. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Bawain makanan buka. Alhamdulillah. Rantang 6 susun. 6 tumpuk. Iya. Ditumpuk-tumpuk. Tapi isinya pas yang pertama doang. Yang bawahnya kosong. Nganterin. Ya Alhamdulillah. Baru sholawat. Iya. Rezeki datang, makanan datang. Istighfar misalnya saat ibu ya lagi dalam kondisi sulit. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Tiba-tiba yang punya utang datang. Assalamualaikum Bu Haji. Ini bayar utang 5 juta. Alhamdulillah. Walaupun gak ada yang datang juga, insya Allah hati kita tenang. Karena tadi jaminan surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyebutkan walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang kalau dia berzikir. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Cobain deh, jajal deh, selalu dalam setiap keadaan kita mengingat Allah, mengingat bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita menjadi tenang. Lihat kayak di sini Masya Allah tenang banget. Semuanya. Dengerin saya ceramah matanya merem, lehernya Tidur itu Pak Ustadz. tidur ya? Mak, Saya pikir tenang Iya, baca tidur. zikir dan sholawat. Ya udah. Ya nggak taunya karena saking tenangnya ngantuk ini Pak Ari sama Bu Venita pengen ngasih yang enak-enak nih kayaknya. Biar matanya melek. Melek bener Pak Ustadz. Masya Nih, Allah. silakan Kak Venita dan Pak Ari. Ini mau kemana sih kita, Pi? Ini ya jalan-jalan di Serang nih. Aku ada kejutan buat kamu ya. Udah belum ya? Aku boleh buka matanya nggak sih? 1, 2, 3. Surprise! Kok supis sih? Surprise! Bahasa Serang. Ada di kafe ini lagi? Bener. Wah, aku seneng banget. Pasti mau ngajak aku ngopi-ngopi ya? Iya kan aku tahu kamu doyan ngopi Oh, ya. makasih banyak ya sayang. Kamu tuh ngerti banget deh yang aku mau. Nah ini aku kasih nih kopi yang enak nih ya. Luwak white coffee mbak yang rasa mocha-rose. Ih, Iya. tahu lagi favorit aku. Ini dong. Langsung Tuh, aku minum silakan. ya. Heeh. Harum banget. Gimana? Wah, rasanya juga enak banget. Duh, kamu tuh paling ngertiin banget ya. Ya enak lah, luwak white coffee itu nyaman diminum setiap hari. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Pas banget buat berbuka puasa dan juga di saat sahur. Enak kan? Tuh, enak banget kan. Tau gak sih kalau minum luwak white coffee ini berasanya tuh kayak liburan di Eropa. Beuh. Berasanya tuh kayak kalau kita tuh lagi nongkrong-nongkrong di cafe Paris, Itali. Wah, sambil nikmatin kopi ini, enak banget. Nggak usah ke Eropa, cukup ke Serang. Tapi minumnya luwak white coffee ada 3 rasa bagus nih. Karamel, French vanilla dan juga mocha rose. Udah kayak di Eropa. Bener banget Bener. ya, luwak white coffee. Pas untuk berbuka dan teman di saat sahur. Makin malam makin meriah. Habis pada naik motor di sini, ini yang di depan, ini hawa-hawanya ahli surga semua Ustadz nih. Amin. Amin, amin. Lihat yang cantik-cantik duduk di depan. Amin. Yang ganteng-ganteng di belakang. Yang jelek nyampur di mana-mana. Enggak, Ini- di sini enggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Alhamdulillah, ini Masya Allah. Wajahnya bercahaya semua. Itu dia Pak Ustadz dari Apalagi yang di depan sini nih, pas bener tadi. dekat Lampunya lampu. kencang Pak Ustadz. Luar biasa.
Pak Ustadz, Iya. kalau ngomongin soal dunia, kadang kepikiran juga akhirat Pak Ustadz. Di Alhamdulillah. dunia apa yang saya nggak punya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Rumah, saya ada kuncinya Pak Ustadz, tinggal masuk. Alhamdulillah. Mobil ada kuncinya, tinggal naikin. Alhamdulillah. Apartemen? Apartemen ada kunci, tinggal naikin. Istri ada kuncinya, tinggal. Iya. Ya gitu lah pokoknya. Yang saya bingung Pak Ustadz, sorga itu bagaimana? Punya kuncinya nggak? Kalau ada, aneh bayarin. Waduh, mana ada yang jual gitu kan. Nah, bagaimana tuh? Saya mau bahas dulu nih. Ada salasun muhlikat, ada salasun munajjiyat. Ada 3 faktor yang bikin orang celaka dan 3 faktor orang bisa selamat dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah, bagaimana tuh? Yang pertama nih, yang 3 yang harus kita hindari. Yang pertama adalah syuhun muta', kebakhilan. Orang kikir, bulan Ramadan Nabi banyak berderma, dia Masya Allah pelit, medit. Makan juga sedikit-sedikit. Saking gak mau bagi-bagi orang, ngasih dikit gitu ya. Ya kalau makan emang segitu. Oh gitu. Sesuap-sesuap, mana ada orang sepiring-sepiring makan. Iya kali. Ini bakhil, pelit, gak mau berbagi, gak mau menafkahkan harta di jalan Allah. Itu menghancurkan. Gak pegang kunci dia nanti. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Oh, Selama bulan Ramadan kita dikekang, betul apa betul? Kita tahan siang hari nih. Siang hari kita buka kulkas, masih ada air es. netes. Ada embun-embunnya. Adem banget. Gitu kan. Udah gitu ada ayam sisa sahur, palanya nongol. Tapi kita tutup karena kita Ayamnya ngedipin Pak Ustadz. tapi kita jaga karena hawa nafsu kita redam. Haji Ari sendiri gimana selama Ramadan nih? Mampu nggak menguasai hawa nafsunya? Hawa nafsu, Pak Ustadz jangan tanya Pak Ustadz. Semua kaum hawa udah nggak ada nafsunya lagi Pak Ustadz. Oh, itu masalah. Takut dimarahin bini soalnya. Amal. Oh amal, Pak Ustadz. Ini di Serang, Iya. lihat semua musolanya siapa yang pasang kipas anginnya? Subhanallah. Kipas angin di Serang, musola dan masjidnya ente yang pasang. Bukan, aneh nanya yang pasang kipas angin siapa? Di rumah rusak. Oh gitu. Pesan juga, kali aja dikasih. Ini bagian yang ketiga. Ijabul mar'i binafsihi. Bangga diri juga nggak boleh. Nggak boleh? Jadi bakhil dibuang. Hawa nafsu ditundukkan. Dan jangan bangga diri. Itu dia. Kalau bukan karena saya nggak bakal sukses. Jangan. Nah 3 kuncinya yang akan menyelamatkan. Kalau tadi kan yang menghancurkan tuh. Bakhil, hawa nafsu, sama orang yang suka menunjuk dadanya. Saya. Oh, Ini, ya kan? yang gitu-gitu nggak boleh? Jangan. Nah, kalau saya sih nggak pernah kayak gitu, Ustaz. Oh, itu tadi begitu ya kan? Itu juga termasuk? Iya. Oh, ya. Nah, kalau mau bahagia, nih 3 yang menyelamatkan. Salasun munajjiyat. Yang pertama adalah khasyatullah bisirri wal alaniyah. Takut sama Allah, baik sendirian maupun rame-rame. Lagi sendiri di rumah, makanan ada, kita tahan karena kita takut sama Allah. Iya. Yang kedua apa? Al-qasdu fil fakri wal ghina. Tetap hidup sederhana, jangan boros bocor. Jangan boros, hatta berinfak, menafkahkan harta lagi Ramadan, semua dibeli. Semua dibawa. Akhirnya makannya nggak sanggup. Ini juga nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah al-adlu fil ghadabi war ridha. Harus bisa berlaku adil walaupun dalam keadaan marah. Orang kan biasanya kalau lagi marah, misalnya ini mudah-mudahan bukan di Serang dan semua pemirsa Global TV tuh nggak ada yang marahnya kayak gini. Begitu lagi marah, udah ceraiin aja saya, pulangkan saja aku ke orang tuaku. Bruri peso 5 kali Pak Ustadz itu. Misalnya kayak gitu. Oh, iya. Jangan. Kita harus takut sama Allah, kunci yang pertama. Yang kedua adalah hidup sederhana, mu'tadil, pertengahan. Jangan berlebihan, jangan juga kurang. Kemudian yang ketiga adalah kita tetap berlaku adil walaupun kita lagi marah. Apalagi saat kita ridho. Kita nggak boleh tidak berbuat adil walaupun kepada musuh kita sendiri. Itu insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi walaupun sama musuh kita juga harus adil nih. Iya dong. Waduh, ini juga pelajaran buat semuanya nih. Kalau misalnya ada nggak ada Allah harus tetap takut. Iya.
Wah, kalau ada orang tuanya, mertua datang sholatnya khusyuk. Giliran nggak ada. Oh, banyak nih Bu, nih di rumah nih. Banyak nih. Kalau di sini enggak, takbirnya aja 15 menit. Oh. Lama banget Pak Ustadz. Imsak. Imsak ya. Wah Pak Ustadz masih banyak nih kayaknya info yang belum kita berikan. Tapi kayaknya kita akan ketemu dengan para rombongan lagi nih Pak Ustadz nih. Nih pada di mana ya? Yuk kita lihat yuk. Yuk tuh. Oh. Wah. Tuh. Kamera. Yuk apaan sih? Ayo Buru-buru cepetan, banget. Nak. Kamu nyari alamat ya? Bukan, nih si Firza mah orang lagi nyari buru-buru juga. Ini nih aku lagi Ngapain? nyari cemilan nih Firza. Temenin aku yuk nyari cemilan yang enak-enak yuk. Cemilan apa? Cemilan buat makan. Ayo kita jalan. Yuk. Yuk. Tapi astagfirullahaladzim ya Allah. Ini saya dengar-dengar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa Boy? Ini saya dengar. Astagfirullahaladzim. Yang mana sih orangnya Pak Ini, nggak ngomong? ini. Saya dengar-dengar Afirza sama Bu Ayu nyari cemilan ya? Iya. Pas banget Bu Ayu Afirza. Ini nih, biskuit Hatari. Cemilan paling enak dah pokoknya dah nih. Oh. Nih silahkan ambil satu Bu Ayu. Serius deh. Aku nggak mau diambilin malu ah. Ya udah. Elah. Afirza Mana? boleh. Coba. Tapi Bu Ayu cara makannya harus gini nih. Astagfirullahaladzim. Oh, cara makannya begitu? Begitu. Oh, kalau lu mah enak giginya begitu, kalau gua mah beda. Begitu deh, benar. Coba. Cobain. Coba ya. Enak banget. Renyahnya berlapis-lapis ya. Renyah banget. Terus Karena saatnya Hatari berbagi ini, ya kan? Renyahnya berlapis-lapis ya. Emang enak banget. Bener. Nah, karena Hatari selalu berbagi, Hatari juga pengen ngajak nih bagi pada saudara kita yang tidak mampu. Caranya gampang banget, tinggal share foto kalian, produk biskuit Hatari varian apa saja, lalu mention di bawah ini ada Facebook, ada Twitter, dan jangan lupa hashtagnya. Satu postingan foto kamu bernilai Rp1.000 yang akan diakumulasikan pada saat lebaran nanti. Dalam bentuk baju baru untuk saudara kita yang tidak mampu. Jadi bersama Hatari kita dapat merayakan lebaran dengan kebahagiaan. Karena Hatari renyahnya berlapis-lapis. Aku kasih parcel ya buat Kak Ayu ya. baik banget sih. Iya Dek. dong Hatari. Udah jelek men. baik lagi ya Allah ya Rob. Aduh Dede. Dek enak banget loh Dede. Makannya harus begini terus kan Dek? Iya nih mudah-mudahan nih Bu Ayu nih bermanfaat nih. Makasih ya Dek. Iya dong, pegangnya pelan-pelan. Iya. Iya. Makasih Dek. Iya, jangan lupa ya Hatari renyahnya berlapis-lapis. Terima kasih Bu Ayu Afirza. Sama, Dede. Saya pengen ke belakang dulu ya. Silakan. Ya udah mau kemana juga emang gue pikirin. Kampung Ramadan dipersembahkan oleh Bagaimana menguji sebuah kecepatan? Kata siapa beli tajil gue gak mampu, buktinya gue selalu sumbang ke masjid walaupun punya orang. Ah punya orang kan lo ada-ada aja kan berarti kalau begini caranya. Ya udah bang, lu ngapa ngomel-ngomel mulu, lu bapak gue bukan. Gua bingung ini berdua mukanya pada irit aja belagu ya. Muka irit emang bensin muka saya. Iya. Lu begini udah sombong gimana lu ganteng. Makanya dia kasih ganteng dia, biar begini aja. Lu kasih ganteng dikit belagu lo, mainin perempuan pasti. Mentang-mentang lu main sinetron. Itu. Apa? Ganteng-ganteng sering gila. Oh, sering gila. Ya kan? Emang saya orang gila emang. Lu gak boleh sombong, lu mesti sabar. Saya Sabar itu kuncinya sorga. Lah emang di surga ada tukang kunci gue tanya. Iya ya. Ya ada di surga mah, makanya lu yang benar sabar. Orang ngajak buka puasa bersama lu mau. Lu kalau enggak lu gak masuk surga, mau lo? Ya nggak mau. Lu juga dia buka bersama gak pernah bayar. Iya, gratis. Ampun. Gratis. Mau tahu kunci surga? Mau. Wah, gua tanya nih sama Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz nih jelasin nih pastinya nih. Semalam baru gua ajarin. Oh Pak Ari yang Sekarang ngajarin. Iya, tapi jangan bilang-bilang dia. Oh tapi Pak Ari kan ngomong ke saya. Ya, silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz silakan. Baik pemirsa Kampung Ramadan Global TV dimanapun Anda berada dan saudara-saudaraku yang berada di halaman Masjid At-Taurah Serang. Mudah-mudahan semuanya penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin. Saya mau tanya, mau masuk surga? Mau. Sama. Masuk surga bareng-bareng, amin. Insya Allah. Aduh Bu, kalau ngelihat keindahannya surga, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jangankan di surga yang sesungguhnya, saat kita misalnya duduk, gelas-gelas sudah tersedia, bantal-bantal udah tersedia,
Mau minum tinggal nyendok. Bayangin, air gotnya aja, susu. Mau minum tinggal subhanallah. Nah, kalau kita pengen atau mau masuk ke dalam surganya Allah yang semuanya muhayyaah, semuanya tersedia buat siapa? Buat orang-orang yang Nah, kalau tadi ngomongin kunci, ini saya mau sampaikan lagi yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang pertama, menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah absus salam. Apa Bu? Apa sih absus salam? Sebarkan ketemu orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum akan dijawab waalaikumsalam. Assalam adalah nama Allah. Assalam adalah juga bermakna kalau salamun alaikum artinya kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Ibu, ada cerita. Dulu ada seorang ulama begitu masuk ke suatu daerah di situ tuh nggak mau taat sama Allah. Orang di situ bukan ahli ibadah, tapi karena si kiai ini setiap ketemu sama orang assalamualaikum, assalamualaikum. Baik orang yang dikenal ataupun orang yang nggak dikenal, akhirnya merasa dihargai dan dia merasa dimuliakan. Akhirnya dia sekarang bersama satu kampung itu menjadi kampung atau orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi yang pertama jangan pelit-pelit menyebarkan salam doang gratis. Assalamualaikum, salam sejahtera atau kesejahteraan atas engkau. Udah gitu dijawab juga atas kita. Jadi kita saling Yang kedua it'amut ta'am, memberi makan orang, apalagi yang kelaparan. Bu, halo, Pak, dan saudaraku yang dimuliakan Allah. Lagi puasa berasa ya lapar. Terus kalau ada makanan nikmatnya bukan main, betul nggak? Nah kita juga gitu, ada orang yang laparnya tuh permanen. Laparnya terus-terusan, kalau kita mah siang doang. Malamnya gini kita masih boleh makan sampai fajar nanti, sampai subuh nanti. Nah kalau kita mau mendapatkan kemuliaan, kita juga memberi makan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan makan. Ya Bu, baik dia fakir, miskin, insya Allah kita mendapatkan kuncinya surga. Amin. Ya Rabbal. Nah ini baru 2 nih, sebarkan salam, berikan makan. Ada yang mau nanya sebelum saya lanjut hadisnya? Oh ini dia, ada suaranya nggak kelihatan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ih pertanyaannya bagus banget Ibu. Oh belum ya? Oh ya. Belum Bapak. Nama Ibu Nuni dari Majelis Taklim Al Muslim Kampung Kantin Serang. Ini Pak Ustadz, ketika kita ingin membantu orang lain, tapi kita dibilangnya so tahu, so pintar. Bagaimana caranya kita menyampaikan orang tersebut, cara menyampaikannya lebih baiknya lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memang manusia tuh gitu. Ridon nas ghayatun la tudrak. Keridoan manusia itu kadang-kadang sesuatu yang gak susah dipuaskan semuanya. Kita udah mau bantu orang, ya baik nasihat atau mungkin kita juga memberikan makan orang. Tapi kita dituduh, kamu so tahu, sombong, ria. Bagiin makanan, ya kita juga bisa melakukan hal itu. Yang mesti kita lakukan, tetaplah beramal baik. Karena bisa jadi ini memang sehat. Bisa jadi setan, tapi jangan diomongin depannya ya. Ibu setan gitu. Jangan, bisa jadi ini ujian supaya kita jadi berhenti lakukan perbuatan yang baik yang sudah kita lakukan. Jangan hiraukan dia. Kalau ada kritikan mungkin boleh kita ambil kritikan sebagai kritikal atau kritik membangun. Supaya kita jadi lebih bagus dan lebih mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang kita lakukan semata-mata
untuk menggapai dan menginginkan keridhaan Allah. Terus berjalan sambil membenahi diri, terus bekerja, terus berusaha, terus beramal sambil introspeksi. Kalau memang ada riya juga di antara kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Ada lagi yang mau nanya? Wah, Ibu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umairah dari Majelis Taklim At-Taqwa. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Bagaimana hukumnya seorang anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo? Mohon penjelasannya. Sekian dari saya Pak Ustadz pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya untungnya di sini nggak ada yang jompo ya, ini ABG semua. Alhamdulillah ini 18 tahun ya Bu ya umurnya. Dan mudah-mudahan kalau kita umurnya tua tetap sehat ya. Nggak ada pikun, nggak ada jompo. Amin. Dan kalau kita sudah jadi tua, sepuh, anak kita memuliakan kita. Amin. Nah sebelum saya jawab ini, sebetulnya ada butir ketiga dan keempat. Silul arham, sambung silaturahim. Kemudian yang keempatnya nanti adalah sholat malam saat manusia lagi tidur. Dan kemudian saya mau jawab pertanyaan ini. Ya sebenarnya ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ada berbagai alasan. Ustadz kalau saya titip di panti jompo, di sana malah kerawat, di sana malah keurus. Kalau di rumah malah nggak kerawat. Mungkin ada yang bilang begitu. Tapi ringkasnya jawaban saya, lebih bagus seorang anak. Kalau orang tuanya dalam kondisi sepuh seperti ini, merawatnya sendiri, menjaganya sendiri, dan kemudian berbuat baik. Karena itu adalah kunci surga bagi setiap anak. Saat dia berbuat baik, saat dia berbakti, disitulah dia akan mendapatkan pintu surga. Masuk dari birrul walidain, masuk dari memuliakan orang tua. Kalau poin yang ketiga adalah silul arham, sambunglah silaturahim. Jangankan sama orang tua, sama saudara, sama kerabat, sama tetangga pun kita menyambung silaturahim itu. Apalagi sama orang tua yang melahirkan kita, apalagi sama ibu kita. Ya, yang merawat kita, maka itu lebih utama kalau kita merawatnya sendiri. Itu lebih baik kalau kita bersabar membawa orang tua kita sampai dia husnul khotimah. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir tadi saya bilang, kalau sekarang selama Ramadan kita tarawih, mudah-mudahan setelah Ramadan kita lanjutkan dengan tahajud, insya Allah kita akan mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah. Dan di ujung hadis disebut, tadkhulul jannata bisalam, bakal masuk surga dengan keselamatan dan kesejahteraan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kuasamu. Ya.